leg Amerika atau leg begadang kalau di kita akan terus berlanjut minggu ini dan kita akan ke selatan dikit untuk balapan Mexican Grand Prix di Autódromo Hermanos Rodríguez. Dan karena hari ini juga sudah merupakan hari Rabu, langsung aja, nggak usah basa-basi lagi, gue membahas fakta-fakta mengenai Mexican Grand Prix di Autódromo Hermanos Rodríguez. Fakta pertama, trek Autódromo Hermanos Rodríguez ini merupakan trek F1 dengan ketinggian tertinggi atau altitude tertinggi kita ngomongnya ya, yang berada sekitar 2,240 meter atau 7,322 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian ini menyebabkan sebuah tantangan tersendiri bagi mobil F1 karena kepadatan udara yang berkurang, yang pastinya meliputi grip aerodinamis yang lebih rendah, pendinginan mesin yang terganggu, dan DRS yang kurang efektif. Sehingga trek ini tentunya bisa menyebabkan perbedaan performa dari beberapa trek lainnya karena kondisi yang menantang ini berkat ketinggian yang cukup tinggi. Dan mesin pun bakal disiksa di sini, apalagi trek ini juga memiliki salah satu lurusan yang panjang juga. Kalau kata gua gampangnya ya, anggap aja kalian naik pesawat, tapi kalian balapan sama 19 pesawat lainnya di ketinggian yang sama. Jangan so iya deh. Ya. Aneh-aneh aja ya, nubruk lah di udara gitu, kocak kali Dharma ini. Tapi ya itu juga kenapa mobil tercepat di trek ini beberapa kali emang agak random ya, karena emang setricky itu kondisi high altitude ini, baik untuk mobil, tim, dan pembalap. Nah, fakta kedua, trek Autódromo Hermanos Rodríguez ini juga merupakan trek terpendek ketiga dalam kalender F1 sekarang. Trek ini hanya memiliki panjang 4,304 km dan 17 tikungan. Itu juga kenapa jumlah lap balapan di sini menyentuh 71 lap karena ya emang sependek itu. Trek ini sebenarnya ya pas di era 80-90-an memiliki layout yang berbeda dibandingkan sekarang. Dulu mereka belum menggunakan stadium section di sektor terakhir itu, dan secara panjang juga masih lebih panjang dikit dibandingkan yang sekarang. Dulu, main epic lah sektor terakhirnya, merupakan banking yang lumayan fast corner dan terdapat beberapa aksi manuver salip-menyalip yang ikonik di situ. Salah satunya ialah Nigel Mansell ke Gerhard Berger di tahun 1989 atau 90, gue lupa tuh ya. Tapi sekarang, uniknya, setelah Herman Tilke turun tangan, ironis ya namanya ya, trek Hermanos, dan redesign layoutnya lagi si Mas Herman Tilke. Ya sama-sama Herman lah ya, yaitu salah satunya menggunakan lapangan dan stadium baseball di sana jadi section slow corner menuju lurusan panjang start finish straight. Dan seunik-uniknya ini, gue sebenarnya lebih prefer banking yang dulu. Ini menurut gue pribadi, kalau kalian nggak tahu ya. Oke, fakta ketiga, McLaren lagi butuh kemenangan nih dan comeback sekarang jika mereka ingin menghentikan Max Verstappen menjadi juara dunia dan menggagalkan kedua pembalap mereka menjadi juara dunia lagi 2025. Intinya harus segera bangun lah karena ini sudah masuk ke zona bahaya banget untuk kedua pembalapnya karena jarak poinnya juga sudah terlalu dekat nih di sisa 5 balapan ini termasuk yang ini ya. Apalagi mereka juga double DNF di US Open kemarin, makin ngaco lagi. Tapi sayangnya semenjak comeback ke F1 di 2015, McLaren belum pernah ada meraih kemenangan sekalipun di sini. Bahkan selama ada di F1 track ini, McLaren juga baru pernah menang 2 kali di tahun 1988 dan 1989 di era Senna Prost. Jadi, McLaren ingin segera memperbaiki fakta ini pastinya dan mencoba memenangkan balapan kembali di Meksiko dan menghentikan late game Max Verstappen ini ya yang sebegitu mengerikannya nih sekarang. Walaupun begitu, akan cukup sulit mengingat Max sendiri merupakan pembalap tersukses di trek ini dengan 5 kemenangan. Tapi apapun masih bisa terjadi termasuk ke tim yang akan gue bahas di fakta keempat ini nih. Ini lucu nih betul ya. Oke, fakta keempat. Kan tahun lalu Carlos Sainz meraih kemenangan terakhirnya bersama Ferrari di trek ini. Dan setahun kemudian, siapa sangka kita akan datang ke trek ini setahun kemudian ya, masih menyebarkan fakta bahwa Carlos Sainz masih menjadi pemenang terakhir Ferrari, yang artinya Ferrari terakhir kali menang itu di sini setahun yang lalu. Walau kacau kali nih tim merah ya. Udah setahun gak menang, yang terakhir kali pun kasih kemenangan juga udah pindah tim ya kan. Ya kocak lah ya. Walaupun begitu, Ferrari bisa menggunakan ini sebagai sebuah motivasi karena biasanya di era Babe Fred Vasseur kita lihat kalau di leg Amerika mereka entah gimana caranya selalu tampil bagus dan mereok. Mau itu meraih kemenangan atau podium ya apapun lah. Kayak kemarin aja lah Charlotte Leclerc
bisa meraih podium di Austin setelah leg Asia yang cukup meh lah ya. Dan mungkin Lewis bisa meraih podium juga di leg ini, ya we'll never know gitu. Tapi ya hal yang sama nggak bisa dikatakan ke Oscar Piastri kalau ngomongin leg Amerika ya. Ya karena dia suka melontong di leg ini, nggak tahu kenapa, dari 2 tahun yang lalu juga gitu. Bisakah Charles atau Lewis mengubah fakta ini di minggu ini? Kalau kata gue sih ya bisa-bisa aja, tapi nantilah kalau bahas soal itu ya, itu di video besok aja. Kalian melihat prediksi membangunkan gue mengenai Ferrari ya, tunggulah besok ya. Oke, fakta kelima dan terakhir. Lagi-lagi, gue ingin bahas soal Checo dan fakta setnya lagi tentang Checo ya. Dan untuk para Meksiko di tahun ini, jadi ada 2 fakta gue jadiin sekaligus saja di fakta kelima ini. Mexican Grand Prix 2025, ini akan menjadi Mexican Grand Prix pertama di mana mereka nggak akan memiliki Checo Perez di grid. Jadi gue rasa jumlah penonton musim ini mungkin akan sedikit berkurang karena nggak ada Pak D Checo kita yang tercinta. Tapi ingat, slow aja guys, tahun depan Checo akan kembali beraksi di track ini dengan tim barunya, dan itu pun kalau nggak ada drama-drama lain kayak kena kick pada musim kedua atau apalah ya. Sama fakta kedua yang lumayan menarik juga, selama Mexican Grand Prix diadakan di Autodromo Hermanos Rodriguez, hanya Checo juga satu-satunya pembalap Meksiko yang balapan F1 di sini. Bahkan dari tahun 80 sampai 90-an, nggak ada satupun pembalap Meksiko, dan ini gue juga baru sadar sekarang. Gue dulu mikirnya adalah 1-2 gitu sebelum Checo ya kan, ternyata nggak ada, bener cuma Checo Perez doang ya. Jadi Meksiko kayaknya harus segera cari pengganti, karena ya Checo nggak mungkin bakal lama juga di F1 dengan usianya sekarang, mungkin 2-3 tahun lah masih kuat gitu. Nah, masalahnya, kalau gue lihat di F2 dan F3 pembalap-pembalap Meksiko yang aktif di situ, gue jujur aja, nggak ada yang terlihat menjanjikan. Kalau duit sponsornya mungkin baru tuh menjanjikan ya. Ya intinya bersabar aja fans Meksiko, jangan ada ribut-ribut lagi di tribun, tolong ya. Kayak di 2023 tuh jangan banget please, jangan ya. Tapi tetap semangat meramaikan balapan weekend ini dengan baik walaupun nggak ada Akamsi tercinta. Ya kurang lebih gitu dah. Yes, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscribe akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, jadi capek banget ya. Seperti biasa video ini akan tutup oleh Ara, sayonara.